Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Isnaini dari NIM 2210116050. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan membahas materi pertemuan pertama dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di sini ada dua subbab materi. Yang pertama yaitu 10 Principles of Economics dan yang kedua yaitu Thinking Like an Economist. 10 merupakan hasil dari observasi dari perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dan prinsip-prinsip ekonomi ini muncul dari 3 pertanyaan besar, yaitu yang pertama, how people decision, atau bagaimana manusia membuat keputusan. Kemudian ada how people interact, atau bagaimana manusia berinteraksi. Dan yang terakhir ada how the economy as a whole works, bagaimana aktivitas ekonomi bekerja atau berjalan. Saya akan membahas satu-satu. Yang pertama, pertanyaan dari how people make decision. Pada pertanyaan ini memunculkan 4 prinsip ekonomi. Di antaranya, pertama ada people-based trade-off atau trade-off, yaitu adanya timbal balik atau adanya pertukaran, tukar-menukar yang dilakukan manusia. Nah, contohnya itu ketika seseorang ingin membeli buku, maka seseorang tersebut harus mengeluarkan uang untuk bisa memiliki buku tersebut. Dan yang kedua ada the cost of something. Artinya itu segala sesuatu pasti ada biayanya. Bahkan toilet umum pun terkadang kita harus membayar. Nah, yang ketiga ada rational people think at the margin, atau manusia yang rasional itu pasti memikirkan keuntungan. Dimana kalau misalnya orang tidak memikirkan keuntungan, pasti manusia tersebut tidak rasional. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu seperti pedagang-pedagang atau orang yang berjualan itu pasti mereka memikirkan keuntungan kan, dan juga orang yang berinvestasi juga pasti memikirkan keuntungan. Nah, kemudian ada juga prinsip people respond to incentive. Masyarakat selalu merespon insentif yang diberikan kepada mereka. Contohnya itu ketika pandemi COVID-19 kemarin, saat itu penjualan mobil menurun drastis. Kemudian pemerintah memberikan insentif kepada mereka, kepada masyarakat, berupa pajak, pembebasan pajak. Nah, ketika sebelum pandemi COVID-19 ini, sebelumnya biasanya pemerintah ketika kita membeli mobil pasti dikenakan pajak barang mewah. Tapi pada saat itu pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua yaitu how people make interact. Pada pertanyaan ini memunculkan 3 prinsip. Yang pertama ada trade can make everyone better off, atau mereka berinteraksi dengan bertukar satu sama lain, saling melakukan pertukaran yang memberikan keuntungan. Nah, kemudian contohnya itu petani pasti membutuhkan traktor untuk membajak sawah lebih cepat. Kemudian petani itu melakukan better trade-off dengan produksi traktor tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada markets are usually a good way to organize economic activity. Di mana ini biasanya mekanisme pasar merupakan mekanisme yang baik dalam mengatur ekonomi. Artinya mekanisme pasar bebas lebih baik dibiarkan dibanding dengan adanya intervensi dari pemerintah. Dan dengan adanya mekanisme pasar bebas ini, aktivitas ekonomi biasanya akan berjalan secara natural. Yang ketiga ini ada government can sometimes improve market outcomes. Meskipun mekanisme pasar dibiarkan mekanismenya, tapi terkadang market juga butuh intervensi dari pemerintah agar bisa meningkatkan outcomes-nya. Contohnya itu pada saat COVID-19 kemarin, di mana mobilitas manusia itu dibatasi pada saat PSBB. Nah, kemudian
menurunkan outcomes dari market, maka pemerintah pun memberikan intervensi berupa beberapa kebijakan ekonomi. Contohnya itu seperti relaksasi kredit, kemudian ada juga bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, itu agar meningkatkan daya beli masyarakat juga. Dan dari pertanyaan terakhir, yaitu how the economy as a whole work, itu memunculkan 3 prinsip, yaitu a country's standards of living depends on its ability to produce goods and services, di mana semakin baik kemampuan negara memproduksi barang dan jasa, maka dia akan meningkatkan taraf hidupnya. Tidak heran jika negara maju itu memiliki ability yang luar biasa to produce and good services. Dan sebaliknya jika negara berkembang dan mungkin negara miskin itu tidak memiliki ability yang baik dalam memproduksi barang dan jasa. Terus kemudian ada prinsip prices rise when the government prints too much money. Dan ketika pemerintah itu terlalu banyak mencetak uang, maka aktivitas ekonomi itu akan sedikit terganggu karena jikalau pemerintah itu terlalu banyak mencetak uang, maka akan terjadi inflasi di mana harga-harga barang atau jasa itu akan naik dan itu tidak baik bagi suatu negara. Nah, kemudian seharusnya pemerintah itu secara moneter harus mengontrol peredaran uang di masyarakat agar tidak terjadi inflasi yang terkendali, dan itu sangat membahayakan. Contohnya itu ada negara Zimbabwe di mana negara tersebut inflasi mereka sangat tinggi. Nah, itu tidak baik. Dan yang terakhir ada society face of short-run trade-off between inflation and employment. Itu seperti yang tadi saya bilang terjadinya inflasi itu. Kemudian pada subbab kali ini saya akan membahas mengenai thinking like an economist. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu the economist as scientist dan yang kedua ada the economist as policy advisor atau sebagai penasehat kebijakan. Jika seorang ekonomi bertindak sebagai saintis, maka dia harus bisa berpikir bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi dengan metode-metode saintifik. Itu ada metode pertama, the scientific method, di mana seorang ekonomis yang bertindak sebagai saintis itu harus mampu memahami metode-metode saintifik. Metode saintifik yang akan digunakan untuk membaca atau menjelaskan fenomena ekonomi, kemudian dianalisisnya. Dan yang kedua ada the role of assumption, di mana seorang ekonomi yang bertindak sebagai saintis ini mampu menyajikan asumsi-asumsi dari the scientific method yang tadi. Dan yang ketiga ada economics model, yaitu seorang ekonomi yang bertindak sebagai saintis itu harus mampu membuat model ekonomi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Dengan model itu dapat diprediksi juga aktivitas ekonomi yang akan datang. Dan yang kedua ada the economist as policy advisor atau penasehat kebijakan. Seorang ekonom itu yang bertindak sebagai seorang penasehat kebijakan, memberikan nasihat-nasihat kepada pembuat kebijakan yang sifatnya bisa positif dan bisa negatif. Analisis yang positif itu hanya menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Sedangkan yang normatif itu menjelaskan bagaimana seharusnya ketika ada permasalahan ekonomi seperti ini bisa diidentifikasi dengan metode saintifik yang tadi. Asumsi dan modelnya dibuat lain, dengan model itu dapat memberikan nasihat kepada pembuat kebijakan bagaimana perlakuan dibuat. Kemudian, why economists advice is not always followed. Sering sekali saran dari ekonom diabaikan oleh pemangku kebijakan. Itu bisa terjadi karena beberapa perbedaan. Yang pertama itu difference in scientific judgment, kemudian ada difference in values, dan yang terakhir itu perception versus reality. Nah, kemudian di sini ada model ekonomi, the circular
flow diagram. Di sini dijelaskan bagaimana arus barang dan jasa serta arus uang dari rumah tangga kemudian masuk ke perusahaan, masuk ke market lagi, kemudian kembali lagi ke rumah tangga. Nah, di panah warna hijau itu perputaran uang, di mana perputaran ini dari rumah tangga dia membeli barang dan jasa ke pasar. Nah, dari pasar membeli bahan produksi ke perusahaan, dari perusahaan membutuhkan tenaga kerja ke pasar tenaga kerja. Dan kemudian pasar tenaga kerja membutuhkan faktor produksi ke rumah tangga. Nah, kemudian di panah warna merah itu ada perputaran input dan output. Yang pertama dari rumah tangga memasuk faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain itu ke pasar tenaga kerja. Nah, dari pasar tenaga kerja akan menjadi faktor produksi yang kemudian akan dijual ke perusahaan. Kemudian dari perusahaan tersebut memproduksi barang dan jasa yang kemudian akan dijual ke pasar. Dan di pasar, barang dan jasa tersebut kemudian dijual kembali ke rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tersebut. Kesimpulan dari bab pertama yaitu 10 Principles of Economics atau prinsip-prinsip dalam ekonomi itu ada 10 prinsip yang berawal dari 3 pertanyaan besar, yaitu how people make decision, kemudian how people interact, dan how the economic as a whole works. Kemudian kesimpulan dari bab 2 yaitu thinking like an economist atau berpikir seperti seorang ekonomis itu dibagi menjadi 2, yaitu seorang ekonom bisa dikatakan sebagai seorang saintis, bisa juga bertindak sebagai seorang policy advisor atau penasehat kebijakan. Cukup sekian pembahasan materi pembelajaran pertama dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.